Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melihat warung mie Aceh Hidden Gem yang ada di sekitaran kota Banda Aceh. Kita ambil, Insya Allah. Kita belah. Oh, langsung bisa dibelah. Mie creamy sekali. Yang mungkin masih jarang orang tahu, namun rasanya sangat istimewa. Tentu saja dengan bumbu rahasianya. Kedai sederhana ini selalu ramai karena menyajikan racikan bumbu rempah yang sangat tebal, meresap sempurna, dan punya cita rasa pedas gurih yang khas. Setiap porsi mie dimasak langsung dengan cara tradisional, sehingga menghasilkan aroma yang menggugah selera. Ditambah lagi dengan adanya potongan udang segar. Makanan yang tersembunyi di kawasan Ajun Jempit ini benar-benar menawarkan rasa otentik yang mungkin harus dicoba bagi teman-teman yang penasaran dengan cita rasa mie ala-ala kampung. Tanya buka dari pos 11 sampai pos tengah sebelah. Tengah sebelah bunga sampai pos tengah sebelah malam. Rente, 20, 50, juga 60, anak aja. Ada anak. Udang bawaan tanya ini. Memang kira orang je, gurih je, tri je, lobster je, gurita je, apa yang nak? Ibadah. Yang asli matang, tapi katanya benar-benar Aceh loh. Karena keluarga besar lu punya. Goreng bahasa bang? Kuah. Cuma, apa mie 12 ribu apa? Hah? Mana ceplok? Sedang tak? Sedang, baik. Ya. Mie Bang Rais, Masya Allah, hanya 2 varian di sini. Ada mie goreng, satu lagi mie goreng basah atau mie kuah, disebut juga mie tumis ya. Dan uniknya di sini satu porsi langsung dapat udang kecil-kecil seperti ini. Lihat, udangnya nggak dikit juga, masih ada yang ngumpet di bawah, Masya Allah. Boleh tambah mata sapi, boleh tambah telur dadar,
Dan di sini ada martabak juga, sekalian kita pesan martabak Acehnya. Masya Allah. Martabaknya dilipat 2. Sebenarnya kurang besar, Masya Allah. Dalam martabak ada aneka sayurannya juga. Kemudian kita dapat timun, acar bawang, dan kerupuknya juga. Masya Allah. Makan sedikit biar rame. Kita coba. Bismillah. Tipikal mie pedas, rasa ladanya strong sekali. Walaupun ada rasa pedas dari cabai keringnya juga. Yang tumis lebih pedas lagi. Dari satu suapan, pengen lagi. Tempat langganan kita, Jalan LKR Rukoh, warung tiram pinggir jembatan Kurungcut. Ini apa nanya apa? Bingu, ni si gogo na. Menggatok kulit di ngepeluk kulit. Soka. Mejek ke asoka. Kilo di pada mana? Cakap belum dia bang, buat tu belum ngerti mau belum kali. Mau kilo dia tu mau dia tu. Ni tinggal peluk kulit dia, atau dia tinggal peluk untuk. Yang alami. Sifatnya alami ya. Dia peluk dulu je. Yang ada peluk yang dia. Asoka alami. Ni je ke soka. Alami. Memang. Ya, nabuhan. Sampul satu orang. Ni yang macam ketelur. Ya, Full. napa? Kedai dari kayu, namun di sini menyediakan banyak seafood premium. Tengok ni tengok noh. Apa ni dah Cina acok dah. Dah Cina acok dah pun noh. Yang lagi anak bing. Ya, Datuk punya sini. Masuk puluh orang buah dia. Kalau 50 orang. Dalam biji kan. Soka. Hari ini kita dapat kepiting soka, tidak setiap hari ada, hanya ada di waktu tertentu saja. Kulitnya kayak kopek. Dengan kopek kulitnya. Dan dia kulit. Jika dia ekspor bingung, ekspor jawabnya dibekukan ni es di blazer lah. Mantau ulit je, dia kopek mantau ulit dia. Ni bekukan maknanya dikirim melalui pesawat dikirim melalui dibeku lah, pakai blazer. Yang tanya waktu tu kat alami tengok ni. Alam ni. Dia tak peluk yang mana. Paling-paling dia tak pelihnya oji hang punya. Yang dabuh lah. Dengan kopek je. Tapi agam ya. Agam pergantian kulit ni. Betul lah. Kopek. Tinggal kita kopek lagi ni. Semua lagi ni. Soka. Pas dia lagi semua. Makan peti biasa kita tadi kan berair dia. Ni enggak.
Daging semua dia. Dia memang lain daging dia, suka lah daging semua dia daging. Jadi paling enak digoreng ni. Tak sangka yang gede kirim ke orang. Kita bungkus kepiting soka dan beberapa kepiting telur, kita dapat bonus kerang lajum juga. Kerang lajum. Dia ada beberapa jenis macam dia. Jenis ini kerang lajum. Ini padat isi dia. Tumi cocok. Oh cocok kali. Paling enak dia, manis. Sekarang daripada kerang hijau banyak mahal ikan ke sini. Oh, kerang hijau sama ini kan. Isinya ini sama ini. Besar ini dia. Rasa pun enak ini. Ini paling enak kerang. Ini nggak ada pasir lagi, sudah kami taruh air semalam, indram semalam. Steril lah. Dah steril dia. Nggak bahaya. Nggak bahaya lagi. Di sayur pun kayak ibu sekarang langsung di sayur dia masak. Ya. Makasih ya, Mas. Ya, terima kasih bang. Sama-sama. Seafoodnya kita bawakan ke Warung Bimas, warung mie Aceh legend di Penayung. Nanti link alamatnya akan kita cantumkan di deskripsi. Harga satu porsi mie Aceh di sini Rp12.000. Jika kita bawakan seafood, hanya perlu tambah Rp4.000 saja. Mau dibuat 2 porsi atau 3 porsi sama saja, hanya perlu tambah Rp4.000 saja. Anak-anak iya lubangnya. Lalang perkenan ni. Aroma bumbu mie Acehnya yang khas, warung ini selalu ramai setiap harinya.
kepitingnya dipisah dalam satu piring. Dan pesanan kita siap, mari kita coba. Ini mie kepiting pakai kerang juga. Insya Allah kerang licin. Ini kepiting telur. Wah, ini kepiting sokanya. Kita lihat, wow. Ini tinggal makan ya. Nggak ada tulang lagi. Wow. Dan kepiting yang jumbo-jumbo dipisah ke sini. Ini ada kepiting telur. Insya Allah. Ini ada kepiting sokanya. Kita coba mie-nya dulu. Oke, langsung bisa dibelah. Masya Allah. Ini kepiting soka. Bismillah. Beneran teman-teman, di dalamnya isi to. Sedikit ada kulit arinya bagian luar. Kalau bagian dalamnya persis seperti daging kepiting. Ini mantap sekali, tak perlu capek untuk mengupasnya. Kita ambil, Masya Allah. Kita belah. Oh, langsung bisa dibelah. Masya Allah. Isi dalam kepiting. Ini creamy sekali. Serius teman-teman, ini isinya juicy sekali. Ini pengalaman pertama Hanif makan kepiting soka ini. Biar lebih nikmat, kita makan pakai mie. Dan teman-teman, kuah mie Bimas ini legend Penayung. Dipadukan dengan kepiting, perfect. Mie Bimas, terakhir. Oke, selamat makan. Biar lemaknya maksimal, saya tambahkan telur setengah matang. Masya Allah. Yang pertama ada mie Cik Marwan yang berlokasi di Gampung Manedayah, Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Sudah mulai berjualan mie sejak tahun 80-an, jadi boleh dibilang mie yang satu ini sudah legend. Iya, gapas.
Berjualan di rumah boleh dibungkus dan boleh juga makan di tempat yang disediakan di halaman rumahnya yang lumayan luas dan asri sekali. Hidangan kita siap, mie goreng basah pakai telur. Masya Allah. Mie goreng basah. Ini ada lemak daging, warnanya gelap mengkilap. Langsung kita coba. Bismillah. Rasa pedas khas mie kampung, sangat pedas, dan rasa kecap asinnya terasa banget, pedas asin, seru sih. Kalau menurut Hanif cocok sekali dipadukan dengan telur goreng seperti ini. Dulunya awal-awal 80-an lokasi warung mie ini bukan di sini. Awal tahun 2000-an sebelum tsunami warungnya sudah pindah ke rumah yang ini. Kau tsunami lah, tahun 2000. Kau tsunami lah kena 2002. Selanjutnya ke arah Lambaru. Tidak jauh dari bundaran Lambaru ada Mie Arang Utama yang berada di jalan lintas Banda Aceh Medan. Di sini mie-nya selalu dimasak dengan menggunakan arang.
Pesanan tiba, mie goreng plus martabak telur. Mie goreng arang legend Lambaru. Masya Allah. Satu porsi lumayan ya. Langsung kita coba mie-nya dulu. Bismillah. Aroma smokinya terasa banget dan bumbunya medok. Ini kental sekali. Suka bagi teman-teman pecinta mie Aceh yang medok bumbu. Ada martabaknya biar makin mantap. Kalau sudah begini, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Coba. Selanjutnya berpindah ke Lampaseh Kota. Ada mie 46 di sini yang juga selalu dimasak menggunakan arang. Lokasinya ada di street food Jalan Ramastia, tepat di samping pagar BSI Lampaseh. warna trip. Ya, kayak gitu. Habis ya, kadang habis ya. Bopet. Hampir bopet. Arah. Minum apa? Gila. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau ngajak makan adik-adik mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Aceh ke Mie Marlin Blang Bintang. Ikuti terus perjalanan kita. Oke, kita mulai bergerak ke Mie Marlin. Lokasinya ada di Blang Bintang yang hanya berjarak sekitar 20 menit perjalanan dari kampus Unmuha yang berlokasi di Banda Aceh. Kalau teman-teman pernah menonton video kita sebelumnya tentang mie marlin ini, sudah kita jelaskan bagaimana proses mie marlin dari belanja ikannya hingga penggilingan mie dan penggilingan bumbunya. Nanti link videonya akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi dari Banda Aceh ke Blang Bintang kurang lebih 20 hingga 30 menit saja. Karena sudah tiba waktu asar, kita sholat dulu di Masjid Al Muhajirin Blang Bintang.
Dan setelah sholat kita langsung ke lokasi. Ini dia lokasi mie Marlin. Tempatnya memang terlihat biasa, namun sangat unik dan spesial. Ramai sekali pengunjungnya setiap sore dan malam harinya. Jam 3 ready, jam 3. Ini Marlin ini. Wow. Ini segar ini bos. Segar semua, hari baru semua tanpa kotor. Segar semua. Oke. Nah, sekarang adalah proses pembuatan mie Marlin spesial dengan menggunakan daging ikan marlin yang segar. Ya daging ya. Yang paling kuat lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siap makan ya. Cara masaknya yang barbar, namun dengan sepenuh hati, menjadikan cita rasa mie Marlin ini benar-benar spesial. Wow. Juga ya. 17 porsi. Itu.
Dan minyak siap, waktunya dihidangkan. Aku meja ni, meja semua hari ya. Lah. Nak kali ni, nak kali kau pun ni. Pantas. Punya siapa? Alhamdulillah. Siang. Tumis kangkung kuah. Spesial Marlin. Mangat pegabangan nah, nama pegabaan panas. Apa artinya itu? Translate Pak, translate. Enak bilang sama kawan, nggak enak bilang anza panas ya. Enak. Oke, mantap. Terima kasih. Insya Allah berbuat hasil ya. Tengah malam di tempat pelelangan ikan Lampulo, malam ini banyak sekali ikan tongkol segar yang masuk. Lagi di TPI Lampulo. Nah, lagi kita beli ikan yang fresh yang segar. Coba bang. Tandanya di mata ini masih belum merah, masih hitam, masih murni matanya. Nah, kita tandanya freshnya ya, ini ikannya. Ini masih baru. Nama saya Muhammad Nidar, biasa saya panggil kalau di sini Dek Gap.
Biasanya kita belanja ikan tongkol satu keranjang itu 30 kilo. Malam minggu kita belanja lebih. Ya, kita nggak tentu rezeki kan. Belanjanya tiap hari karena kita sama TPI dekat lah. Ini belanjaan kita untuk malam ini. Nah, jadi harus kita sortir yang betul-betul bagus, yang betul fresh. Tiap hari kita belanja kadang satu keranjang, cuma kebetulan malam ini harus 2 keranjang karena stok barang nggak ada lagi di gede. Ikan segarnya langsung diantarkan ke warung mie Aceh yang lokasinya tidak jauh juga dari TPI Lampulo. Ah, ini segarnya ya. Baru dari but langsung. Siap, ini udah dalam. Ini udah dalam. Kalau nggak segar ya kami nggak beli, Bang. Kulitnya dikupas aja. Cuma dagingnya aja. Ini dijamin nggak ada tulang. Ini kita bersih semua kan, biar nyaman orang yang makan. Nah ini kan. Oke. Ya. Ini daging aja, Bang. Nggak ada tulangnya. Keesokan harinya, ini adalah proses pembuatan bumbu mie Aceh fenomenal warung ini. Ya, betul. Nyo dah pada PI langsung bah. Ha. Kami dah bawah. Kita memang orang Laweng. Nah, jadi khasnya kan di Laweng kan ikan sure. Tiap hari belanja. Kita mau coba bagaimana rasa mie ikan tongkolnya.
Ada 2 varian mie yang bisa dibuatkan. Bisa pakai mie Aceh, boleh juga pakai Indomie. Dan kita mau mencoba versi Indominya dulu. Jadi bisa. Hidangannya siap, mari kita santap. Masya Allah. Mie ingkut sure, mie ikan tongkol. Ini harganya 18.000, tapi porsinya benar-benar jumbo, seperti lebih dari 1 bungkus Indomie. Masya Allah, dan ikan tongkolnya masih segar-segar, banyak sekali Masya Allah. Warna dan aromanya bikin ngiler. Langsung saja kita coba. Bismillah. Teman-teman, ini tipe bumbu yang sangat strong, berani sekali, betul-betul medok, kental, wow, kuat sekali, nggak bau amis lagi. Sepertinya saat dimasak banyak menggunakan jeruk nipis. Sampai keringatan. Kita makan semuanya. Poput subuh bang. Dari Dari poput. Poput. Poput malam. Yang dah pelanggan lagi lagi pakai buah. Malam harinya, mulai dari ba'da Isya sampai subuh, warung ini selalu ramai dikunjungi para pelanggannya. Asli barang, segar, mantap bang. Ini tutorial cara membersihkan ikan. Kalau nggak segar nggak bisa, karena dagingnya kan lengket sama kulitnya kalau nggak segar.
Ini ikannya segar-segar. Kita bersihkan sampai nggak ada tulang di dagingnya. Ini kita buang. Ini tulang tengahnya di dagingnya. Jaminan daging aja. Anak-anak bisa makan nih. Nggak ada tulangnya. Ini ikan tongkol jualan sejak 2007. Tempatnya di sini nih, nggak pindah-pindah. Sebetulnya udah dari sini jualan pakai ikan karena orang pun naik bawa ikan, denda ikan satu, bang buat mie satu. Di sini kan identiknya kan di Lampulo kan orang nelayan. Pasti kayak ikan tongkolnya masih segar. Tarik mana? Dulu kan pot bisa masuk sini, jadi kita nggak sedia. Karena ini pot nggak bisa masuk lagi, banyak peminat yang minta mie ikan sure, jadi kita sediakan sekarang. Kalau hari Minggu biasanya kalau mie Aceh sekitar 15 kilo, banyaklah 18 kilo. Kalau Indomie sekitar 4 dus 5 dus dalam sehari. Kalau kita pakai tongkol biasanya 8 porsi. Mie Aceh kosong kan 7, 6 gitu kan. Ini kan udah taruh tongkol dan udah banyak lagi. Mie Aceh pakai ikan sure 18, Indomie pakai ikan sure juga 18 bang. Kalau mie biasa 12.000. Buka kita dari jam 4 habis asar lah, habis sholat asar kita buka sampai jam 4 pagi. Nah, kadang-kadang ada juga sampai jam 5. Kadang pelanggannya baru datang jam 4. Nah, nggak mungkin kita tutup, kadang dari jauh, kadang dari Darussalam mulai kering kan sayang juga.
dan kita mau keluar sebentar untuk mencari makanan. Tidak jauh dari Masjid Raya, hanya 2 menit jalan kaki, ada mie arang Bang Pon yang selalu ramai setiap malamnya. Dan kita mau coba makan di sini. Dan salah satu bestseller di sini adalah mie kepitingnya. Mama dah buat tengok. Mengandung kan. Sepak yang apa? Masya Allah, mie kepiting di mie arang tengkup Cepon. Ada dapat timun dan jeruk nipisnya. Kepiting jantan, lumayan lah. Kemudian mie-nya sangat kental. Ini namanya mie goreng basah. Tidak berkuah, kuahnya kental, berasap-asap. Oke, kita coba mie-nya dulu yang sudah bercampur kaldu kepiting. Bismillah. Ini bumbunya strong sekali. Selain kepiting, kita juga dapat dagingnya. Masya Allah, nih ada daging sapi. Rempahnya medok sekali. Harus pakai timun yang banyak dan acar. Ini cocok sekali untuk selera orang Aceh yang memang sangat suka makanan berempah. Rempahnya kuat sekali. Sekarang kita coba kepitingnya. Wow. Kepitingnya langsung lepas dari cangkang. Emang sih kepitingnya tidak full, tapi mantap juga, langsung terlepas. Kita tambahkan bumbu mie Aceh. Oh, wow, ini luar biasa teman-teman. Mantap.
Dan hanya 50 meter dari mie arang Bang pun ada buah segar Garuda. Kita mau makan yang ini juga. Lebih tepat 1975 lah. Kalau sore berarti bungkus. Kalau malam lebih ada orang makan di dalam. Masya Allah. Ada macam-macam buah. Kita sebutkan yang nampak saja. Masya Allah. Ada bengkuang, ada melon, kemudian ada kates, ada semangkanya juga. Di bawahnya ada timun dan bermacam-macam buah. Tapi terlalu berekspektasi tinggi, buahnya bukan buah premium, nggak ada apel, anggur, yang standar lah, buah rakyat kalau kita bilang. Tapi mantap nih, satu porsi 10.000 dan buahnya sangat segar. Oke, ditaburkan es dan disiram dengan sirup khas Garuda. Sirupnya dibuat sendiri dan ada cocolannya sambal kacang. Mantap sekali. Kita coba kates. Bismillah. Segar sekali. Ini untuk harga 10.000 sangat worth it. Ada nanasnya juga. Yang pertama kita menuju ke Samahani, hanya sekitar 20 menit dari kota Banda Aceh. Dan tempat tujuan kita yaitu Dua Saudara Cafe. Kita mau mencoba mie jamur di sini yang menjadi ikon Samahani di samping roti sele Samahani. Warkop ini buka 24 jam dan selalu ramai setiap saat.
Masya Allah, mie jamur di Cafe Dua Saudara sama Hani. Wow, jamurnya nggak main-main, banyak sekali. Mie jamurnya masih sangat segar. Dan cafe ini banyak disinggahi oleh para musafir yang ingin balik ataupun baru keluar dari Banda Aceh. Jadi cocok untuk tempat transit. Dan mie ini salah satu ikon di cafe ini, sekaligus menjadi ikon sama Hani. Mari kita coba mie jamurnya. Bismillah. Serius, jamurnya lembut sekali. Saat dikunyah, teksturnya seperti bakso dan rasanya mirip seperti daging ayam. Serius, ini nggak berlebihan. Dan mie-nya ini lumayan pedas, cocok disantap saat hujan. Dan tambahannya lumayan banyak. Ada kerupuk, ini kerupuknya ganteng, bersih, digoreng menggunakan minyak yang bersih. Kemudian yang paling favorit, acar bawang. Dan ada jeruk nipisnya. Wow, jeruk nipisnya 1, 2, 3. 3 slice, nggak pelit, lumayan. Dua cukup, biar nggak terlalu asam. Aduk mie-nya, acar bawang, dan kerupuk. Dan ada timunnya juga, biar rame. Mie jamur pakai acar bawang. Ini salah satu minuman signature di sini. Hani pesannya teh kocok. Teh yang dikocok dengan telur ayam kampung, cocok untuk nambah stamina. Tapi nggak pakai gula. Ini rasanya kelat, pahit. Dan tamu kafenya terus berdatangan silih berganti. Tidak hanya untuk makan mie, banyak juga yang datang kemari hanya untuk membungkus roti selainya. Sekarang kita di Pasar Al-Mahirah. Kita mau belanja udang di sini untuk dibuatkan mie. Taurannya. Ada siang wala. Dua, udang kelong. Boleh je? Wali mau nggak? Kita beli secukupnya 25.000 saja. Hari ini kita akan mencoba mie Saleh yang beralamat di Peniti. Nanti poin lengkapnya akan Hanif cantumkan di deskripsi saja. Ayo, let's go. Dan udangnya akan diproses di warung mie Saleh yang beralamat di Peniti, Banda Aceh. Pak, dari tahun berapa warung mie Saleh ini? 97. Dari di sana. Di sini habis 6. Satu porsi berapa Pak mie biasa? Biasa 12.000. Kalau pakai daging, 30.000. kalau pakai udang, 30.000 juga. kalau bawa sendiri udangnya boleh? Boleh, itu tergantung udangnya. Apa udah dibersihin apa belum? Kalau belum tambah Kalau berapa? belum tambah 2.000 aja. Oh, gitu aja. Kalau udah dibersihin, Biasa, nggak usah tambah. nggak usah tambah.
mie saleh dari tahun 90-an di tempat yang sekarang ini setelah tsunami. Satu porsi mie 12.000. Sini tersedia aneka seafood dan dagingnya juga. Dan yang mantapnya di sini melayani bawaan kita. Kita tadi bawa seafood sendiri. Ini ada udang wat, udang windu, dan udang kelong. Semuanya udang laut. Kalau kita bawa seafood seperti ini hanya kena tambahan 2.000 saja. Masya Allah, 2.000 guys. Dan harga mie-nya 12.000. Jadi kita perlu bayar 14.000. Udang kita udah langsung dimasak, Masya Allah. Tapi kita pakai telur tadi. Kalau tambah telur, tambah 3.000 lagi. Oke, kita coba mie-nya. Mie tumis, kuahnya berlinang. Bismillah. Bumbunya nendang, benar-benar strong. Coba teman-teman lihat, ini sangat pekat. Dan pedasnya juga sangat nendang. Ini salah satu mie Aceh terpedas yang ada di Banda Aceh. Sekarang kita coba udangnya. Kelebihan udang kelong, walaupun direbus, dimasak, menciutnya hanya sedikit. Tidak seperti udang Faname. Kulitnya jangan kita pisahin semua teman-teman, biar ada sedikit penetral kolesterolnya. Udang kelong laut untuk menambah stamina pria. Ini udang kelong laut yang dipercayai untuk menambah stamina pria. Sekarang kita coba udang wat atau udang windu. Ini udang premium. Wow. Serius, udang windunya segar sekali teman-teman. Dipadukan dengan kuah pedas, pekat sekali. Ini pedasnya dari cabai kering dan lada. Nendang sekali pedasnya. Spicy lovers harus ke sini. Dan ada telurnya juga. Telurnya dimasak sampai matang. Ini saleh, sangat strong. Banyak tambahan biar pedasnya berpadu asam dan lebih segar. Kita pakai ikan jeruk nipis. Dan ada acar bawangnya juga. Selamat makan. Mie-nya mantap dan tidak lupa kita bungkus juga untuk orang di rumah. Dan yang terakhir kita akan mencoba mie Aceh ala-ala warkop gitu. Kita menuju ke Ali Kopi Lampaseh. Di sini terkenal dengan mie abu dan kopinya yang mantap. Lebih kurang. Hah? Sangat bang.
mie abu di Ali Kupi. Ini satu porsi, nggak banyak, cuma segini. Enak sekali disantap hujan-hujan. Kita pakaikan jeruk nipis dulu, biar kayak ala-ala mie Bangladesh. Kita pakaikan telur setengah matang. Masya Allah. Mie abu Ali Kupi. Bismillah. Serius, ini kuahnya kental sekali. Bisa disebut ini mie goreng basah. Dan racikannya ini benar-benar pas, tidak keasinan dan tidak over bumbu. Ini salah satu mie yang Hanif rekom. Ini pakai telur setengah matang, kita kostum. Sedangkan di sini ada banyak varian mie Aceh yang disediakan. Masya Allah. Apa tuh? Gak ada ya? Ada. Sekian video kita hari ini. Tipe mie Aceh seperti apa yang menjadi favorit teman-teman nih? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.